Perkenalkan, nama saya Yohanes Putra Perlindungan Sormin. Saya berasal dari Fakultas Hukum, NPM 2212011303. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas resume saya mengenai materi PKKMB tahun 2022 yang dilaksanakan selama 4 hari. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi yang saya dapat pada hari pertama PKKMB tingkat universitas. Terdapat 3 materi utama, yaitu materi pertama, peran kepolisian dalam menghadapi kejahatan digital. Materi kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan dan anti perundungan. Dan materi yang ketiga yaitu penguatan karakter mahasiswa. Pada materi pertama, yaitu peran kepolisian dalam menghadapi kejahatan digital, terdapat beberapa materi pokok, yaitu penjelasan mengenai Undang-Undang ITE, berbagai macam kasus-kasus modus, penipuan, dan kejahatan yang melanggar Undang-Undang ITE, pemanfaatan teknologi informasi, serta tips agar tidak terkena atau terjerat Undang-Undang ITE. Pada materi yang kedua, yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan dan anti perundungan, terdapat materi pokok juga, antara lain pengertian mengenai bullying atau perundungan, di mana saja bullying bisa terjadi, tanggung jawab kita sebagai generasi muda, serta fenomena patologi sosial. Dan materi yang ketiga yaitu penguatan karakter mahasiswa, terdapat beberapa materi pokok, antara lain tujuan daripada pembangunan karakter, peran dan fungsi dari karakter lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri sendiri, serta bagaimana cara kita melestarikan budaya bangsa Indonesia. Berikutnya saya akan melanjutkan tentang materi yang saya dapat pada hari kedua PKKMB tingkat universitas. Pada materi 1, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada materi kedua, kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Pada materi ketiga, yaitu etika norma kehidupan. Pada materi 1, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terdapat beberapa materi pokok, diantaranya Visi Indonesia di tahun 2045, 4 pilar pendukung visi Indonesia, tantangan dalam menghadapi Indonesia di tahun 2045, indikator profil Pancasila, dan tujuan Merdeka Belajar dan hak mahasiswa. Pada materi kedua, yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat, terdapat beberapa pokok materi, diantaranya pentingnya 3R, reuse, reduce, dan recycle, kampus sehat, dan upaya kampus sehat oleh Unila. Dan materi yang terakhir yaitu materi ketiga, etika dan norma kehidupan, terdapat beberapa materi pokok, yaitu karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan, seperti contohnya tipe mahasiswa studi oriented, tipe mahasiswa organized oriented, tipe mahasiswa study and organized oriented, dan tipe yang terakhir yaitu tipe mahasiswa yang hanya suka bermain-main. Dan sebagai penutupnya, terdapat penampilan UKM tingkat universitas. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi PKKMB yang saya dapat pada hari ketiga, yaitu PKKMB tingkat fakultas. Dalam PKKMB ini terdapat 3 materi utama, dan di masing-masing materi utama terdapat pokok materi. Pada materi yang pertama, terdapat pokok materi yaitu perkenalan pembelajaran dan sistem akademik. Di dalam ini terdapat penjelasan mengenai SKS, mata kuliah wajib fakultas, mata kuliah wajib universitas, mata kuliah pilihan, dan mata kuliah prasyarat. Yang kedua adalah siklus perguruan S1, dan yang ketiga aplikasi pelaksanaan siklus terpadu atau SIAKADU. Pada materi yang kedua terdapat pokok materi yaitu pembahasan mengenai fasilitas sarana dan prasarana pada Fakultas Hukum, seperti contohnya gedung-gedung yang terdapat pada Fakultas Hukum Unila, serta bagian-bagian dalam pada gedung Fakultas Hukum Unila. Dan materi yang ketiga adalah pengenalan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Unila, hard skill dan soft skill sebagai mahasiswa,
ruang lingkup pelayanan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Unila, pengenalan divisi-divisi hukum, serta pengenalan laboratorium hukum. Berikutnya saya akan membahas materi PKKMB hari keempat di tingkat fakultas. Pada materi yang pertama, terdapat materi pokok yaitu Student Based Learning atau pendidikan yang berfokus kepada mahasiswa. Yang kedua adalah beretika dalam berkomunikasi, terutama kepada dosen yang baik dan benar. Pada materi yang kedua, terdapat pokok materi, antara lain pembahasan mengenai Poliklinik Unila, serta fasilitas-fasilitas apa saja yang terdapat di Poliklinik Unila. Dan yang menjadi penutup materi pada PKKMB tahun 2022 di hari keempat ini adalah penampilan dari seluruh UKM tingkat Fakultas Hukum Unila. Kesan saya terhadap acara PKKMB tahun 2022 ini adalah, acaranya udah mantep, mulai dari rangkaian acara awal PKKMB yang dibuka oleh universitas sampai akhir acara PKKMB yang ditutup oleh fakultas. Menurut saya sih pematerinya juga udah bagus lah, top pokoknya. Dan juga di tingkat fakultas saya juga sangat beruntung bisa dibimbing oleh Kiai dan Atuk Komdis maupun Kabim, terutama Kabim Kiai Abel dan Atu Widya. Terima kasih juga atas bimbingannya sampai acara PKKMB selesai. Dan pesan saya terhadap acara PKKMB tahun 2022 ini, semoga di tahun-tahun yang akan datang acara PKKMB-nya lebih seru dan lebih meriah lagi. Dan untuk Kiai dan Atuk Komdis maupun Kabim, semoga diberi kesehatan, dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan dalam perkuliahan, dan agar nanti dalam di perkuliahan juga mendapatkan IP yang bagus serta lulus tepat waktu. Itu saja dari saya Yohanes Putra Perlindungan Sormin undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.